Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melanjutkan studi kasus dari proyek 1, proyek 2, di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu Marwa Sompah dengan stambuk 130-2020-0235 dan Umniah 130-2020-0303, Izara Zazla 130-2020-0271. Proyek 2 ini yang berisikan tentang analisa dan buatlah pemodelan tentang problem area dari spesifikasi kebutuhan pengguna aplikasi yang sedang berjalan terhadap studi kasus tersebut. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Izahra Salsabila. Yang pertama, kebutuhan pengguna sistem. Aktor. Yang pertama, admin WKS Humas. Aktor yang mempunyai hak akses untuk melakukan proses media informasi sekolah menggunakan aplikasi SMS Gateway. Yang kedua, siswa. Aktor yang mempunyai hak akses untuk menerima informasi sekolah berbasis SMS Gateway. Spesifikasi kebutuhan pengguna. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem. Mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Adapun kebutuhan fungsional terhadap studi kasus yang diangkat. Yang pertama, sistem dapat melakukan proses login. Yang kedua, sistem dapat melakukan input data siswa. Yang ketiga, sistem dapat melakukan input data admin. Yang keempat, sistem dapat memberikan informasi menggunakan SMS Gateway yang akan diterima oleh siswa. Yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitiberatkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Adapun kebutuhan non-fungsional terkait studi kasus yang diangkat, yang pertama, usability, sistem dapat diakses oleh siswa kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, portability, sistem dapat diakses menggunakan Android ataupun PC. Yang ketiga, security, untuk login ke sistem mengharuskan input username dan password. Dan yang terakhir, supportability, sistem memberikan informasi kesalahan pada saat data yang diinput tidak sesuai. Selanjutnya tentang entity relationship, yang dimana entity relationship diagram atau disingkat ERD adalah suatu diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Adapun entity relationship diagram pada studi kasus yang diangkat yaitu penjelasan pada entiti di atas terdapat 3 entitas yang saling berelasi, yaitu siswa, aplikasi, dan informasi. Di mana entitas siswa memiliki 6 atribut, yaitu NIS, nama, nomor telepon, angkatan, alamat, dan jurusan. Kemudian untuk setelah itu entitas informasi memiliki 3 atribut, yaitu ID informasi, nama informasi, dan kategori. Selanjutnya, entitas aplikasi memiliki 6 atribut, yaitu NIS, yang sama dengan atribut NIS pada entitas siswa, isi, ID informasi, yang sama dengan ID informasi pada atribut ID informasi pada entitas siswa, jam aplikasi, tanggal aplikasi, ID aplikasi. Selanjutnya, tentang diagram konteks yang akan dijelaskan oleh
Diagram konteks. Diagram konteks adalah sebuah platform yang menjelaskan bagaimana proses terdiri dari suatu metode yang bisa menjelaskan lingkup dari sebuah sistem. Diagram konteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan dan keluaran dari sistem. Bagi kamu yang pernah mendengar soal data flow diagram, maka kedua hal ini masih berkaitan satu sama lain. Singkatnya, diagram konteks merupakan bagian paling tertinggi dari data flow diagram. Adapun konteks diagram pada studi kasus yang diangkat. Diagram konteks di atas memiliki dua entitas, yaitu admin WKS Humas dan siswa. Dan memiliki satu proses, yaitu aplikasi sistem SMS Gateway. Admin dapat melakukan login, memasukkan data admin, data siswa, dan informasi sekolah kepada aplikasi sistem SMS Gateway. Sedangkan entitas siswa dapat melakukan data login, pendaftaran akun, validasi akun, dan mencari informasi terhadap sistem aplikasi SMS Gateway. Dan proses sistem aplikasi SMS Gateway terhadap entitas siswa dapat menampilkan validasi data dan memberikan informasi terhadap entitas siswa. Adapun kesimpulan dari pembahasan proyek ini yaitu dapat diambil dari penjelasan di atas adalah kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Entity Relationship Diagram adalah atau disingkat ERD adalah suatu diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Diagram konteks, sebuah platform yang menjelaskan bagaimana proses terdiri dari suatu metode yang bisa menjelaskan lingkup dari sebuah sistem. Diagram konteks juga bisa disebut sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan dan keluaran dari sistem. Bagi yang pernah mendengar soal data flow diagram, maka kedua hal ini masih berkaitan satu sama lain. Singkatnya, diagram konteks merupakan bagian paling tertinggi di data flow diagram. Cukup sekian pembahasan dari proyek 2 ini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.